Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulun azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Qalu atattakhizuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak yang sangat kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir dan berkumpul di masjid ini. Kita berharap berdoa kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Kaum mukminin yang khatib muliakan, di awal khutbah khatib mengajak diri khatib dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin tidak ada gunanya banyaknya harta kita, tinggi jabatan kita, besar pengaruh kita, kalau hari ini jadwal kematian kita dan kita tidak bertakwa, gagal dan gagallah hidup kita. Untuk itu khatib bagi kita semua, pastikan betul, karena tidak tertutup kemungkinan bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kehidupan kita di dunia. Maka pastikan mulai sekarang ini kita adalah orang yang bertakwa. Kaum mukminin yang khatib muliakan, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengajak dari khatib begitu semua untuk melihat watak dari kaum Bani Israel, kerasnya watak kaum Bani Israel, dan kita mencela kaum Bani Israel. Dan dikhawatirkan kita yang ikut mencela, mengejek kaum Bani Israel, dikhawatirkan ternyata kita sama dengan mereka. Maka kami sampaikan ini mudah-mudahan jadi iktibar bagi kita, karena Al-Quran ini zalikal kitabun la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, petunjuk bagi kita, tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Kaum mukminin yang kami muliakan, yang ingin kami sampaikan surah Al-Baqarah ayat 66 sampai ayat 74 tentang kisah sapi betina sesuai dengan nama surat Al-Baqarah. Kaum mukminin yang kami muliakan, ayat ini turun setelah dikisahkan kaum mukminin di mana ada seorang kemenakan yang membunuh mamanya. Kemenakan ini menginginkan harta mama. Mama ini dibunuhnya di kampung yang berbeda di mana dia tinggal.
Dia tinggal sama mamanya di kampung A, dan dia bawa mamanya ini berjalan ke kampung B, dan di kampung B mama ini dibunuhnya. Sehingga orang tidak mengetahui siapa pembunuhnya. Tidak ada satupun yang menyangka kemenakannya yang membunuh, karena lokasi pembunuhannya berbeda dan ini kemenakannya. Dan ini membuat kaum dari Bani Israel, kaum Nabi Musa, menjadi mereka saling bertengkar, saling tuduh menuduh. Ketika itulah mereka mengatakan di sini ada Musa yang mengaku sebagai nabi. Kita buktikan kalau memang dia nabi. Tahu tidak dia siapa yang membunuh jenazah ini? Dan ini nampak pelajaran bagi kita. Kaum Bani Israel tidak peduli dengan nabinya, bahkan dikisahkan membunuh nabinya. Tapi ketika mereka butuh, maka saat itu mereka mendatangi Nabi Musa karena mereka butuh, ingin mengetahui betul siapa yang telah membunuh jenazah ini, sehingga tidak ada pertengkaran di antara mereka. Inilah ayat ini muncul kaum mukminin, surah Al-Baqarah 66 sampai ayat 74. Di ayat 66 yang kami bacakan tadi, wa iz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tasbihu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Setelah mereka mengadu kepada Nabi Musa ingin mengetahui siapa pembunuhnya, Nabi Musa mengatakan bahwa Allah Tuhan berfirman menyuruh kamu untuk mencari sapi betina untuk disembelih. Kamu mukminin yang kami muliakan, kalau orang beriman ketika mendengar ini, mereka sami'na wa ata'na. Kita bisa lihat firman Allah dalam surat An-Nur ayat 51, gambaran orang beriman, bukan gambaran Bani Israel. Apa kata Allah? Innama kana qaulal mu'minina iza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Tidak lain ucapan orang-orang yang beriman, iza du'u ila Allah, apabila mereka diajak kepada Allah, wa rasuli, dan rasulnya, liyahkuma bainahum, agar rasul memutuskan sesuatu di antara mereka, ayyakulu sami'na wa ata'na, maka mereka berkata kami dengar dan kami taati. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang beruntung, orang beriman. Ketika Allah berkata, rasulnya berkata, mereka sami'na wa ata'na. Dan lihat apa yang dijawab oleh kaum Bani Israel ketika Nabi Musa mengatakan sembelih sapi betina. Dia mengatakan qalu atattakizuna huzwa. Mereka bertanya, apakah engkau menjadikan kami sebagai ejekan? Betapa tinggi ego mereka. Mereka ingin mengetahui siapa pembunuhnya. Nabi Musa cari solusi, dan mereka mengatakan qalu atattakizu huzwa. Sumpahnya mereka tidak mencari sapi betina, justru mengatakan Nabi Musa telah mengejek mereka. Kemudian Nabi Musa berdoa, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar aku tidak termasuk orang yang bodoh. Kita juga seperti itu, kawan, berlindung kita, jangan kita termasuk orang yang bodoh. Di antaranya adalah membantah aturan Allah, membantah aturan Rasulullah. Kalau ada di antara kita mengatakan kenapa dihalalkan jual beli, kenapa diharamkan riba, kok riba diharamkan? Kan wajar tuh kita pinjam 5, kemudian kita bayar 6, kan kita beruntung. Kalau ada yang seperti ini, sama dengan Bani Israel, karena mereka membantah apa yang dikatakan oleh Musa. Di ayat berikutnya kemudian qul ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka kemudian berkata lagi, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Lihatlah kamu ini, di ayat 67 Nabi Musa mengatakan kerjakanlah cari sapi betina, selesai masalah.
Tapi karena mereka banyak sekali gayanya, karena banyak kali ilmunya, mereka membantah, masih bertanya kepada Nabi Musa, tunjukkan kepada kami apa tentang sapi betina itu. Kemudian Musa mengatakan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanum baina zalik fa'alu ma tu'marun. Apa kata Nabi Musa? Dan Tuhanku berfirman bahwa sapi itu tidak tua dan tidak muda, tetapi di pertengahan antara itu. Ini kata-kata Nabi Musa, fa'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Dan kaum Nabi Musa tidak langsung mengerjakan, masih bertanya. Kemudian di ayat 69-nya, qul ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata lagi, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Padahal tidak perlu tahu warnanya, bertanya lagi kemudian. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'u launuha tasurru nazirin. Dan dia Musa menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Kemudian setelah digambarkan oleh Nabi Musa, mereka juga bukan langsung mengerjakannya. Di ayat 70 apa kata Allah di sini? Qul ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, mohonkanlah untuk kami pada Tuhanmu. Dia mengatakan kepada Tuhanmu karena dia tidak mengakui Tuhan Nabi Musa. Yubayyin lana ma hi, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Innal bakara tasabaha alaina, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan sesungguhnya kami insyaallah. Mereka mulai mengatakan insyaallah, semoga Allah menghendaki, lamuhtadun, bisa kami mendapat petunjuk. Akhirnya setelah mereka cari sapi itu, mereka dapatkan sapi itu dan mereka serahkan kepada Nabi Musa. Di ayat 71-nya kaum mukminin, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalula tusirul arda wa la taskil has musallamata la siyata fiha. Dan dia menjawab, dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengerai tanaman, tapi sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, al-ajita bil haq fazabahuha wa ma kadu yaf'alun. Sekarang kami sudah paham, sudah tahu, dan kami akan mencarinya. Dan setelah mereka dapatkan apa kata Nabi Musa kepada mereka, wa is qataltum nafsan faddaraktum fiha, dan ingatlah ketika qataltum, kamu membunuh nafsan, seseorang, faddaraktum fiha, lalu kamu tuduh menuduh tentang itu. Wallahu mukhriju ma kuntum ta'tumun, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Di ayat berikutnya kamu mendapat kata Allah di sini, faqulnat ribuhu bi ba'diha, lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi. Maka Nabi Musa mengambil bagian dari sapi, memukul mayat tersebut. Kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum, demikianlah Allah menghidupkan seseorang yang telah mati, wa yuriikum, dan dia memperlihatkan kepadamu ayatihi, tanda-tanda kekuasaannya, la'allakum ta'qilun, agar kamu mengerti. Setelah dipukulkan jenazah itu bangun sebentar dan tunjukkan kemanakannya yang telah membunuhnya. Bayangkan kamu ini Allah gambarkan di sini, semua kaum Bani Israel melihat mukjizat yang luar biasa itu. Sapi yang mati, dengan bagian sapi itu dipukulkan ke jenazah, jenazah itu bangkit hidup kembali, itu kan mukjizat itu. Tapi apa kejadiannya kaum mukminin? Kaum Nabi Musa masih membangkang. Digambarkan di sini mereka membangkang itu di ayat 74. Summa qasat qulubukum, kemudian hatimu menjadi keras. Bayangkan kaum ini orang yang telah melihat kuasa Allah, tapi mereka tidak taat kepada Allah. Summa qasat qulubukum, kemudian hatimu menjadi keras.
Inilah gambaran kepada kita. Kalau kita sudah melihat gempa bumi kaum mukminin, sudah melihat tsunami kaum mukminin, sudah melihat gunung meletus kaum mukminin, sudah melihat saudara kita, adik kita, kakak kita, kemana kita meninggal dunia, dan tidak ada pengaruh pada kita, maka kita sama dengan ini. Kasat kulu hukum, hatimu menjadi keras. Mim ba'di zalika, setelah itu, fahiya kat hijaratin au asad qaswa, sehingga hatimu seperti batu, kata Allah, bahkan lebih keras lagi dari batu. Di sini Allah gambarkan kaum mukminin seperti batu dan lebih keras, dan Allah katakan batu itu seperti apa? Lebih parah lagi hati Bani Israel, lebih parah lagi hati orang yang tidak taat setelah melihat kuasa Allah. Apa kata Allah di sini? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal batu-batu itu masih ada yang memancarkan minhul anhar, masih ada itu lama yatafajjaru minhul anhar, pasti ada yang memancar berupa sungai-sungai. Di antara batu itu masih ada sungai-sungai, masih ada sejuknya, ndak kare batu banaro. Itu gambaran Allah tentang batu, sementara Bani Israel lebih parah lagi dari batu. Kemudian di sini Allah gambarkan lagi kaum mukminin, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minul anhar wa inna minhal lama yasaqqaqu fayakhruju minhul ma, dan ada pula batu itu yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya. Allah gambarkan kaum Bani Israel itu lebih parah pada batu. Batu masih bisa terbelah, masih bisa keluar mata air. Itu Allah gambarkan orang yang masih ada rasanya melihat kuasa Allah tersentuh hatinya, menangis dia, itu masih bisa diterima kaum. Tidak seperti batu. Wa inna minhal lama yahbitu min kasyatillah, dan ada pula batu yang meluncur jatuh dari atas karena takut kepada Allah. Ada juga orang beriman itu yang jatuh hatinya menjelek penderitaan orang, jatuh hatinya mendengarkan azan, itu masih mending kaum ini. Sementara Bani Israel mereka tidak seperti itu, lebih parah dari itu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Kaum mukminin, Al-Baqarah 66 sampai 74 kisah sapi betina Allah gambarkan kepada kita, petunjuk bagi kami, petunjuk bagi kita semua betapa kerasnya hati Bani Israel. Bagi kita yang sering menghujat Bani Israel, kalau kita tidak peduli dengan apa yang telah Allah tuntunkan untuk kita, kalau kita tidak serius dengan aturan Allah, kita sama dengan mereka. Faqtabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat, wa tabi'na min khairat tabi'ir wa hamdu anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Dan para jemaah, mari kita luruskan shaf dan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حتى يتعلم أنه لا